Lo pernah gak sih capek banget, padahal hari itu lo gak ngapa-ngapain? Tidur seharian, buka HP, scroll TikTok atau Instagram, tapi tetap aja, kepala berat, badan lemes, hati pun kosong. Lalu lo mikir, apa gue emang pemalas ya? Kok hidup gue gak pernah produktif banget sih? Tapi tunggu dulu, gimana kalau sebenarnya lo bukan malas? Lo cuma salah cara nge-charge diri lo sendiri. Kita sering salah kaprah soal istirahat. Kita kira rebahan sambil nonton Netflix udah cukup buat ngelangin lelah. Padahal kadang yang kita butuhin bukan hiburan, tapi pengisian ulang yang benar-benar nyambung sama kebutuhan diri. Karena capek itu ada banyak jenisnya. Capek fisik, capek mental, capek sosial, bahkan capek dari ekspektasi yang kita buat sendiri. Dan setiap jenis capek butuh cara nge-charge yang berbeda. Masalahnya kita sering nyampur. Kita kira semua bisa diselesaikan dengan tidur atau main game. Tapi kenyataannya, habis bangun tidur pun kita tetap lelah. Habis main pun hati tetap kosong. Kenapa? Karena kita ngisi baterai yang salah. Misal, lo lagi capek secara mental karena overthinking, tapi lo malah isi waktu dengan scrolling medsos yang bikin lo makin ngebandingin hidup lo sama orang lain. Akhirnya bukan di-charge, tapi lo tambah lowbat. Dan ini bukan salah lo sepenuhnya. Kita hidup di dunia yang terus nyuruh kita buat lari, terus aktif, terus sibuk, sampai kita lupa nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue tuh lagi capek yang kayak gimana sih? Kalau lo bisa jawab itu, lo baru bisa nemuin cara recharge yang paling cocok buat diri lo sendiri. Capek itu bukan cuma soal fisik. Kita sering mikir, gue capek, berarti gue butuh tidur. Padahal tidur bisa ngisi energi fisik. Tapi kalau hati lo kosong atau pikiran lo sumpek, tidur nggak nyelesain apa-apa. Coba deh kita bedah bentar. Ada capek fisik yang biasanya muncul karena aktivitas berat. Solusinya, tidur atau istirahat. Itu jelas. Tapi ada juga yang namanya capek emosional. Ini tuh capek yang datang karena lo terlalu banyak nahan emosi, marah, sedih, kecewa, tapi lo pendam semuanya sendiri. Lama-lama, bukan cuma hati yang berat, tapi badan pun kerasa lemes, kayak energi lo keisap abis. Contoh nyatanya kayak lo kerja seharian di kantor, semua orang minta tolong ke lo, tapi gak ada satupun yang bilang makasih. Pulang-pulang lo gak marah, tapi lo ngerasa kosong dan hampa. Lo buka YouTube, scroll video lucu, tapi gak ada yang benar-benar bikin lo ketawa. Itu capek yang cukup emosional loh. Lalu ada juga capek sosial. Ini sering dialami introvert, tapi kadang ekstrovert pun bisa kena. Kebanyakan interaksi, terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak berpura-pura, sampai-sampai lo cuma pengen diam sendirian dan gak ngomong sama siapa-siapa. Dan yang terakhir itu capek eksistensial. Lo ngerasa hidup lo stagnan, lo kehilangan makna, bukan karena sibuk atau gak sibuk, tapi karena lo ngerasa semua hal yang lo lakuin itu gak punya tujuan. Lo pernah gak kerja keras setiap hari, tapi ujung-ujungnya nanya, gue ngapain sih sebenarnya? Nah, kebanyakan dari kita nyampurin semua capek ini dan ngasih solusi yang sama, yaitu tidur, makan enak, scroll medsos. Padahal, yang satu butuh istirahat, yang lain butuh ngobrol. Ada yang butuh journaling, ada yang butuh merenung dan ketemu diri sendiri. Kuncinya satu, kenali dulu jenis capek lo. Baru abis itu lo bisa milih cara nge-charge yang paling pas buat nyembuhin diri lo. Kadang kita udah ngerasa capek banget, tapi bukannya istirahat yang benar, kita malah lari ke hal-hal yang bikin makin kosong. Dan anehnya, itu sering banget kita lakuin. Oke, gue kasih contohnya lagi nih. Misalnya gini, lo ngerasa burn out abis kerja numpuk, terus lo mikir, gue butuh healing. Tapi healingnya bukan ngobrol atau refleksi, lo malah buka TikTok 3 jam nonstop.
Scroll, ketawa, skip, scroll lagi. Pas udahan, bukan recharge, malah ngerasa lebih lemes. Itu karena lo lagi capek mental, tapi ngecharge-nya pakai cara yang cuma hibur otak sebentar. Atau gue kasih contoh lain. Lo ngerasa kosong karena ngerasa gak dihargai di tempat kerja, tapi lo isi ulang dengan belanja online, check out keranjang, lihat paket dateng. Seneng sih, tapi cuma bentar, besoknya rasa kosongnya masih ada. Ini tuh kayak lo lagi kehausan, tapi lo minumnya kuah bakso. Enak sih, hangat sih, tapi gak bikin segar. Karena lo butuh air, bukan rasa. Salah satu akar dari semua itu adalah kita nggak pernah diajarin buat kenal diri sendiri. Kita tahu cara charge handphone, tahu mana charger yang ori, mana yang palsu. Tapi giliran diri sendiri, kita asal colok apa aja, berharap bisa kembali full. Padahal, tiap orang punya cara ngecharge yang beda-beda. Ada orang yang bisa ngecharge cuma dengan jalan sore sambil dengerin musik. Ada juga yang harus ngobrol heart to heart sama teman. Ada juga yang harus nulis perasaannya dulu di note sebelum bisa tidur tenang. Jadi mulai sekarang, kalau lo ngerasa capek terus dan gak sembuh-sembuh, mungkin bukan karena lo terlalu lemah, tapi karena lo salah ngecharge. Salah satu alasan kenapa banyak orang terus-terusan ngerasa stuck adalah karena mereka nyoba jalan terus tanpa tahu apa yang bikin mereka capek. Dan lebih parahnya, mereka nyalahin diri sendiri atas hal yang sebenarnya sangat manusiawi, yaitu capek. Jadi gini, capek itu bukan cuma satu jenis. Ada capek fisik, capek emosional, capek sosial, capek mental, bahkan capek eksistensial. Contoh realnya, lo kerja seharian di kantor, duduk dari jam 9 sampai jam 5. Secara fisik, lo nggak banyak gerak, tapi kok rasanya kayak habis lari maraton. Karena itu capek mental, bukan capek fisik. Dan kalau lo pulang langsung tidur, itu nggak bakal sembuhin. Karena capek mental harus diobatin dengan cara yang berbeda. Atau lo pernah ngalamin gini, lagi nggak banyak kerjaan, hari itu santai banget, tapi entah kenapa ngerasa kosong banget, kayak nggak punya arah. Itu biasanya capek eksistensial. Lo butuh bukan cuma liburan, tapi refleksi, butuh ngobrol, atau bahkan butuh cari makna baru buat apa yang lo jalanin. Nah, banyak dari kita ngerasa, gue malas. Padahal lo bukan malas, lo cuma nggak tahu harus ngapain karena sinyal tubuh lo dan jiwa lo nggak nyambung. Dan itu tuh bukan aib, ini wajar. Karena dari kecil kita diajarin buat kerja keras, tapi nggak diajarin buat istirahat yang benar. Jadi, langkah pertama buat ngecharge yang benar, kenali dulu capek lo jenisnya apa. Baru cari cara isi ulang yang sesuai. Gak semua orang bisa sembuh dengan rebahan. Kadang cukup duduk 10 menit di bawah matahari pagi, kadang juga cukup journaling 1 halaman. Atau telepon orang yang ngerti lo, cuma buat ceritain tanpa harus nyari solusi. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Bangun siang dikit, kita bilang diri kita pemalas. Lagi gak semangat ngerjain apa-apa, langsung ngecap diri gak punya motivasi. Padahal lo bukan rusak, lo cuma manusia. Dan manusia ya punya batas, punya masa di mana dia kosong, butuh diam, butuh rehat. Itu bukan kelemahan, tapi itu sinyal. Karena kita jarang diajarin buat dengerin sinyal itu, kita jadi ngerasa salah terus. Kita hidup di era yang suka ngeliatin highlight orang lain, sukses orang di umur 25, produktif dari pagi sampai malam, dan itu bikin kita ngerasa, kok gue gini-gini aja. Tapi gak semua orang punya jalan yang sama, dan gak semua progres kelihatan dari luar. Mungkin sekarang lo lagi di fase isi ulang, lagi belajar kenali diri, dan itu gak akan sia-sia. Karena ketika lo udah ngerti cara isi ulang yang benar, lo bakal balik lagi. Bukan cuma buat ngejar hal besar, tapi buat nikmatin hidup lo dengan cara yang lebih utuh. Jadi yuk coba bareng-bareng
Bukan buat jadi super produktif setiap saat, tapi buat bisa ngebaca sinyal tubuh dan jiwa kita sendiri. Buat jadi manusia yang utuh, bukan mesin yang terus nyala. Dan kalau lo ngerasa butuh temen buat proses ini, di sini kita belajar bareng-bareng. Bareng lo, bareng gue, pelan-pelan, tapi konsisten. Kalau lo ngerasa konten ini relate dan pengen lanjut belajar bareng, boleh banget klik subscribe supaya kita bisa tumbuh bareng lewat cerita-cerita selanjutnya. Santai aja, nggak perlu buru-buru, kita nikmatin prosesnya bareng-bareng.